sekarang. Jadi kita sedang menyaksikan panggung buruk dari demokrasi justru diperlihatkan di tempat di mana Presiden Jokowi berasal, yaitu di Solo. Mungkin agak lain kalau ya saudara Gibran bertanding di wilayah lain itu. Mungkin agak yang menjadi lawan politik dari putranya di Solo, yaitu saudara Purnomo, dengan cara memanggil dia ke istana dan memberitahu bahwa ia bukan yang dicalonkan oleh PDIP Perjuangan. Peristiwa ini dibahas di dunia internasional. Bukan saya ingin agar supaya peristiwa itu kita ketahui, tapi bahkan dunia internasional memberi nilai negatif pada demokrasi kita karena peristiwa penyogokan itu. Orang mungkin bilang tidak disogok, tetapi dalam etika politik demokrasi, bila presiden memanggil seorang calon ke istana, itu cuma dua kemungkinan: atau dia disuruh untuk terus maju, atau dia disuruh mundur. Dalam kasus Solo, dia disuruh mundur dengan tawaran tukar tambah jabatan segala macam. Jadi presiden menyogok sebetulnya tuh. Itu yang dibaca oleh pers dunia, sehingga pers dunia kemudian nyinyir lagi terhadap perjalanan demokrasi kita. Tadi beberapa jam lalu saya baca di Asia Times, satu jurnal yang sangat kritis di dalam meneliti watak demokrasi di Asia. Ada judul di situ di Asia Times, bunyinya begini: How to rob a bank and get away. Bagaimana merampok bank dan kabur. Saya pikir itu judul film western di zaman cowboy. Ternyata ada kalimat lain di bawah judul itu. Jadi judul itu lengkapnya How to rob a bank and get away in Indonesia. Jadi bagaimana cara merampok bank lalu kabur di Indonesia. Jadi mereka, pers dunia, mengolok-olok kita dalam dua hal, yaitu kaburnya Joko Chandra dan dipilihnya saudara Gibran sebagai calon wali kota. Nah, Anda bayangkan misalnya seluruh infrastruktur demokrasi kita dirusak di depan mata internasional oleh dua peristiwa itu, yaitu lambaian tangan dari Joko Chandra di depan private jet-nya dan pidato Gibran di Solo tadi, sehingga semua orang akhirnya mau kasih penilaian apa sebetulnya yang sedang berlangsung di negeri ini. Kalau kita bikin perbandingan cepat-cepat, kalau kita sebut hak saya untuk berkompetisi, itu artinya secara imparsial negara tidak boleh menghalangi siapapun ikut dalam pilkada. Nah, sekarang yang terjadi, presiden menghalangi orang lain karena punya favoritisme, yaitu putranya sendiri. Jadi ini adalah skandal demokrasi yang paling tinggi. Kalau saya bikin perbandingan dengan Orde Baru misalnya, di dalam sistem Orde Baru, Presiden Soeharto menghalangi lahirnya demokrasi. Dia halangi lahirnya demokrasi. Jadi demokrasi tidak pernah lahir karena dihalangi oleh pemerintahan yang otoriter pada waktu itu. Dihalangi lahirnya. Sekarang, dalam pemerintahan Presiden Jokowi, demokrasi justru dihilangkan nyawanya. Jadi Anda lihat kontrasnya tuh. Soeharto hanya menghalangi demokrasi supaya tidak lahir. Jokowi tiba ketika demokrasi sudah bertumbuh. Sekarang dia pangkas, bahkan akarnya dia cabut dengan tindakan nepotisme itu. Jadi kita mesti ucapkan dari hati yang gundah, karena melihat
apa yang dijanjikan di dalam pemilu berbeda dengan yang dihasilkan setelah berkuasa. Dalam ilmu politik biasa disebut ada jarak antara election dan decision. Apa yang dijanjikan berbeda dengan apa yang diputuskan. Dijanjikan tidak ada nepotisme, diputuskan ada nepotisme. Bahkan bukan sekedar nepotisme. Nepotisme itu artinya favorit pada nephew, pada keponakan. Ini bukan nephew, ini anak langsung itu. Kita bikin perbandingan itu. Pak Harto lakukan nepotisme, iya. Di dalam sistem otoriter, Soeharto mengangkat anaknya, yaitu Mbak Tutut, sebagai Menteri Sosial. Kita bisa pahami itu karena sistemnya otoriter. Karena nggak ada orang yang beritahu bahwa itu adalah pelanggaran moral politik di dalam sistem otoriter. Sekarang, sistem kita demokrasi, tapi masih ada praktek nepotisme. Jadi mana yang lebih buruk? Jelas yang sekarang. Pemerintahan Presiden Jokowi ada bagian paling buruk karena justru dia dihidupkan oleh demokrasi, tapi dia cabut akar dari demokrasi itu, yaitu kompetisi bebas. Soeharto memang tidak menginginkan demokrasi, karena itu dia bisa lakukan nepotisme, biasa aja. Dalam perbandingan lain misalnya, Mbak Tutut diangkat jadi Menteri Sosial itu setelah Presiden Soeharto berkuasa selama 30 tahun. Jadi nepotismenya itu baru dibuktikan secara material ketika 30 tahun. Ini Pak Jokowi baru 5 tahun udah nepotisme itu. Jadi kita mau kasih penilaian apa terhadap yang disebut sebagai kesetaraan warga negara? Saya merasa tidak setara karena Presiden memihak kepada nepotisme sehingga dia menutup kompetisi bebas. Jadi ini keadaan kita hari ini. Nah, supaya kita ada diskusi, saya ringkas aja begitu. Dan mungkin orang menganggap bahwa sudahlah, biarkan saja pembusukan ini berlangsung secara intensif. Karena itu orang sekarang mendorong, silahkan semua partai politik mendukung calon yang disodorkan oleh Presiden. Bahkan ada yang anggap bahwa nggak usah ada kompetisi di Solo, itu langsung aja bikin perpu atau kepres atau perpres untuk menetapkan bahwa putranya adalah wali kota Solo. Jadi nyinyirnya sampai di situ sekarang. Jadi kita sedang menyaksikan panggung buruk dari demokrasi justru diperlihatkan di tempat di mana Presiden Jokowi berasal, di Solo. Mungkin agak lain kalau ya saudara Gibran bertanding di wilayah lain itu. Mungkin agak lain kalau Presiden sekedar menginginkan agar supaya Gibran belajar politik. Tapi dia tidak kasih favoritisme. Dia bilang oke, silakan kompetisi bebas. Kalau sekarang dia halangi orang lain untuk bertanding. Jadi Jokowi menutup katup utama demokrasi, yaitu free competition. Nah itu adalah pelajaran atau bau yang paling busuk di dalam proses demokrasi. Nah kita berupaya secara akal sehat untuk memperhatikan gejolak baru dalam politik Indonesia, yaitu bahwa standar moral publik akhirnya bisa diperlihatkan. Orang, kalau kita lihat 2 hari ini, mestinya orang marah pada Joko Chandra. Sekarang emak-emak itu, WA grupnya adalah membahas peristiwa Solo. Webinar universitas dalam 2 hari ini bicara soal itu. Kumpulan profesi, dokter, pengusaha bicara soal itu. Jadi sekarang kita lihat ada tempat kita beribadah secara moral yang berupaya untuk melihat bahwa kelakuan politik hari ini betul-betul tidak bermoral itu. Sementara partai-partai yang mendukung keputusan Presiden itu dengan gampang mengabaikan moral public ini atau public ethics ini. Nah sekarang kita bisa belajar bahwa sejarah selalu memang harus mengalami pembusukan total baru bisa ditumbuhkan kecambah generasi baru. Jadi saya anggap bahwa memang pada akhirnya kita harus tiba pada kesepakatan bahwa mari kita dorong pembusukan ini supaya lebih cepat menghasilkan cambah politik bersih. Dengan kata lain, pangkas seluruh lahan yang kering supaya ada tunas baru tumbuh dari perpolitikan Indonesia. Jadi sekali lagi kita mulailah dengan memperbanyak webinar semacam ini
bukan untuk memberi kritik lagi pada kekuasaan, karena kritiknya akhirnya habis, tidak mempan kritik itu. Maka mulailah bikin semacam paralel polis, semacam komunitas akal sehat yang ingin mengaktifkan dan menunggu rontoknya pohon yang lapuk itu, supaya kalau dia rontok ada yang menanam ulang harapan, ada politics of hope yang ditanam ulang. Jadi saya percaya bahwa kalangan akademisi tidak semuanya masuk dalam jebakan ambisi kekuasaan. Saudara Uhaib tetap di dalam track akal sehat. Profesor Denny berupaya untuk masuk di dalam politik praktis dengan modal yang kuat, yaitu political ethics. Pak Wali Kota Banjarmasin mau terlibat di dalam pembicaraan dengan kita di sini agar supaya ada energi lain yang bisa diucapkan pada publik Banjarmasin atau Kalimantan Selatan umumnya. Jadi sekali lagi, merawat demokrasi itu artinya menghubungkan akal pikiran warga negara melalui contoh yang diperlihatkan di dalam politik hari ini, yaitu memburuknya praktek politik istana. Jadi kalau Saudara Uhaib tadi mengatakan ada black market of justice, ada black market of demokrasi. Nah, orang tanya di mana lokasi black market itu? Ya, lokasinya ada di depan Monas. Terima kasih, Bro.